Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Jin Huanshen lah yang tidak tahan lagi dan mendengarkan nada suaranya. Jika itu di masa kejayaannya, dia sama sekali tidak mempertimbangkan keabadian tingkat kedua ini. Jari pembunuh bintang yang sebelumnya diwariskan Jin Huanshen kepada Xiao Yan tidak lengkap. Pada saat ini, informasi yang mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan sudah lengkap. Tiba-tiba matanya bersinar, kalau begitu ayo kita mencobanya. Jika bukan karena dewa asli, jari ini mungkin tidak dapat dipahami. Tapi sekarang Xiao Yan telah memiliki tiruan dewa asli ini selama 1000 tahun. Dan aku menempa tubuhku dengan darah dewa asli. Mungkin kalian masih belum mengetahui banyak tentang KLN Genshin. Namun untuk tubuh asli Tuhan yang dimilikinya saat ini, setidaknya kekuatannya bisa dikerahkan sepenuhnya. Segel bintang 9 berkedip di antara alis Xiao Yan. Tubuh fisiknya melebar hingga lebih dari 4000 kaki dalam sekejap. Sosok yang menutupi langit tiba-tiba mengangkat tangannya, kekuatan penuh kehancuran tanpa akhir terus memadat di lengan Xiao Yan. 5 jari menjadi kepalan, lalu kepalan tangan berubah menjadi jari. Sekitar 100 kaki jauhnya dari pria itu, cahaya keemasan berputar di sekitar ujung jari Xiao Yan. Saat Xiao Yan mengangkat tangannya, Yongdong sudah menyadarinya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini tidak mungkin. Mungkinkah dia juga akan, gumam Yongdong. Suaraku sedikit bergetar saat ini, sekarang hanya tersisa segel bintang 5 di antara alisnya. Xiangxin jatuh dari dewa asli bintang 8 menjadi dewa asli bintang 5. Di udara, sebuah jari emas melesat keluar. Suara gemuruh ledakan meledak dengan jari emasnya. Cahaya keemasan terang membentuk angin topan, lalu dia berlari menuju pria jelek itu. Xing Shouxi, kekuatan jari Xiao Yan. Tentu saja, ini jauh lebih kuat dari apa yang digunakan musim dingin abadi sebelumnya. Sekalipun itu dilemparkan untuk pertama kalinya, tetapi karena kekuatan Xiao Yan telah meningkat saat ini, dan dia juga dewa asli bintang 9. Kekuatan jari ini cukup untuk melenyapkan keabadian kaisar manapun. Kekuatan yang terkandung adalah energi dan kekuatan darah yang sangat melonjak dari dewa asli bintang 9. Kekuatan jari ini cukup untuk membunuh seorang bintang. Menghancurkan sebuah bintang bukanlah masalah besar. Jika bukan, karena dunia yang luas ini terbungkus oleh lapisan batasan, biarpun kekuatan jari ini tidak bisa menghancurkan tempat ini, hal ini masih dapat dilakukan dengan membiarkan batasnya kosong dan rusak. Pria jelek mendongak, yang terpantul di mata adalah jari-jari emas yang meluncur ke bawah. Saat ini, sudut mulut pria itu perlahan terangkat. Tampaknya masih meremehkan, dia mengangkat jarinya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya hitam. Segera, sosok besar terbentuk di belakangnya. Ukurannya sebanding dengan Xiao Yan, yang tingginya lebih dari 4000 kaki saat ini. Saya tidak memiliki tubuh fisik dewa asli. Hanya saja jiwa dewa yang asli, ada hal seperti itu. Lalu bayangan hitam besar di belakang pria itu juga berdiri setelah jeda. Gunakan tinju untuk memutar jari. Sapu dengan 1 jari. Ternyata, itu juga jari Shooting bintang. Ini hanya berbeda dari jari pembunuh bintang emas Xiao Yan yang bersinar. Jari bayangan hitam dipenuhi energi hitam, namun sepertinya selain bentuknya, ada perbedaannya. Tapi itu bisa terlihat dengan jelas, keduanya memiliki keterampilan bertarung yang sama. Saat Xiao Yan melihat ini, matanya tiba-tiba menyusut. Saya tidak menyangka bahwa seorang pria akan memiliki kemampuan seperti itu. Terlihat di udara, 2 jari raksasa dipenuhi cahaya keemasan dan energi hitam. Mereka bertarung satu sama lain secara terpisah. Sebuah ledakan terjadi. Keduanya bertabrakan sejenak, sepertinya seluruh dunia gemetar. Bahkan menarik perhatian beberapa orang yang sedang lewat, atau bersiap pergi ke Istana Chen untuk singgah dan menonton. Tingkat pertempuran yang luar biasa, selain itu, sebagian besar orang yang datang ke sini adalah Kaisar Abadi. Tentu saja, mereka semua sangat tertarik.
Hanya saja sapuan energinya jauh di luar imajinasi semua orang. Meski ruang di mana mereka berdua berada belum sepenuhnya runtuh, namun seluruh tanah runtuh dalam sekejap, energi kekerasan itu seperti kilat. Menyapu setiap inci ruang di sekitar Anda, Songgu dan yang lainnya harus terus mundur. Hingga aku hanya bisa melihat pertarungan samar-samar di udara dari kejauhan. Dengan cara ini, kita tidak akan terpengaruh oleh pertempuran sengit tersebut. Mana mungkin dia? Bukankah ini keterampilan bertarung inti klan Genshin Anda? Xiao Yan bertanya pada Jin Huanshen dengan marah. Pada saat ini, tabrakan di udara terbagi rata untuk sesaat. Jiwa ini, mungkinkah dewa ilusi hitam? Apakah dia juga jatuh? Suara gumaman dewa fantasi emas terdengar pelan tadi. Dunia yang luas telah hancur, hal yang sama juga berlaku untuk klan Genshin. Mendengar gumaman Jin Huanshen, Xiao Yan mungkin mengerti. Bayangan hitam besar muncul di depan mataku, dia pasti sekuat dewa fantasi emas selama hidupnya. Yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah jiwa dewa asli, bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Keberuntungan abadi dan iblis ini akan memberiku kekuatan untuk bersaing dengan keabadian para dewa. Jadi, apakah saya dianggap abadi saat ini? Jika itu penting, kamu seharusnya bisa menggunakan kekuatan aturan. Xiao Yan telah merasakan apa yang disebut kekuatan aturan. Tapi aku tidak begitu mengerti. Heart of Fire dan Heart of Thunder sendiri mengandung aturan. Tapi Xiao Yan hanya bisa merasakan bahwa dia kuat, tapi saya tidak tahu di mana kekuatannya. Skill bertarung yang ditampilkan memang jauh lebih kuat. Tapi sepertinya pria di depanku tidak ada sama sekali. Selain itu, tidak ada kekuatan penghancur yang terbentuk. Dengan kehendak makhluk abadi dan iblis, Anda dapat membantu orang lain menjadi dewa abadi. Bisakah Anda membantu saya menerobos alam leluhur dewa asli? Pikiran Xiao Yan tiba-tiba keluar. Terobosan Ning Yao jelas bukan karena penguasa istana Chen. Semua yang ada di sini hanyalah ilusi atau nasib baik. Tapi itu jelas tidak cukup untuk membiarkan keabadian Kaisar langkah ke-9 menerobos keabadian dewa. Setelah berpikir dengan hati-hati, Xiao yang sudah menyimpulkan hal itu. Terobosan Ning Yao harus dikaitkan dengan kehendak makhluk abadi dan iblis. Tentu saja bisa, tapi kamu harus menyetujui persyaratanku. Kondisi apa? Xiao Yan melanjutkan, seperti yang dia pikirkan. Ning Yao pasti telah mengorbankan sesuatu. Hanya kehendak makhluk abadi dan iblis yang akan membantunya menerobos. Bantu alam kuno keabadian dan iblis untuk memperbaiki rintangan dunia. Anda tidak diperbolehkan meninggalkan dunia kuno abadi dan iblis sampai pemulihan selesai. Dan kita masih harus berjuang demi dunia kuno yang abadi dan iblis. Suara keinginan makhluk abadi dan iblis tiba-tiba terdengar. Sungguh kondisi yang arogan, kamu tahu siapa aku, dunia kuno yang penuh dengan makhluk abadi dan iblis saat ini, situasinya sebenarnya beberapa kali lebih buruk daripada situasi Shangxi. Jika Anda membantu saya menerobos alam leluhur, dewa asli, saya dapat membantu dunia kuno yang abadi dan iblis memperbaiki rintangan dunia. Namun kebebasan saya untuk pergi tidak boleh dibatasi. Kamu bahkan tidak bisa membuat musuh untuk bertarung denganku. Xiao Yan ingin melihatnya, apakah kemunculan pria di depanku ada hubungannya dengan keinginan makhluk abadi dan iblis. Dibandingkan dengan musim dingin yang abadi, kehendak makhluk abadi dan iblis kemungkinan besar terjadi. Orang ini adalah sebab dan akibatmu sendiri dan tidak ada hubungannya denganku. Dan pertukarannya harus setara. Kehendak iblis abadi jelas tidak mempercayai janji lisan Xiao Yan. Permintaan yang dibuat oleh Xiao Yan, kehendak dewa, dan iblis tidak setuju. Anda dapat memilih untuk tidak setuju, dan jika demikian, tidak ada peluang untuk kembali ke dunia kuno yang abadi dan iblis. Inilah sebab dan akibat pilihan Anda, Xiao Yan merespons dengan mendominasi. Sepertinya dia tidak berdaya saat ini. Faktanya, dunia kuno keabadian dan iblis mungkin tidak peduli dengan kematian Ning Yao. Tapi Xiao Yan berbeda. Identitas yang mulia sendiri mewakili kemungkinan yang tidak terbatas.